Ketika kita bernegosiasi, baik kita dan lawan bicara kita itu akan saling bertukar kebohongan, kelicikan, atau sekedar trik-trik komunikasi dan psikologi. Lalu gimana cara kita untuk mendeteksi itu semua? Ya, caranya adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh dan pola bicara lawan kita. Lalu jika dipraktekkan terus-menerus, kita atau kamu akan memiliki skill yang bisa melihat kapan aja seseorang berbohong. Tapi sebelum itu, kamu harus memiliki kemampuan atau kebiasaan untuk membaca situasi dan melihat hal-hal tidak dari sudut pandangmu aja. Bagaimana mereka bereaksi, kenapa mereka bereaksi, apa yang kamu lakukan sehingga dia bereaksi, dan sebagainya. Intinya, sebelum kamu menggunakan teknik ini, kamu harus sudah bisa atau biasa dalam mengumpulkan informasi, dan bahkan mungkin menyerap informasi. Oke, langsung aja. Manusia itu senang berkomunikasi. Dan kalau menurut riset, ada 3 hal yang mendasari komunikasi. Dan akan saya urutkan dari yang tidak begitu penting hingga yang paling penting. Pertama adalah isi. Kedua nada bicara. Dan ketiga adalah bahasa tubuh kita. Dengan isi yang sama, tapi nada bicaranya berbeda, itu sudah bisa merubah makna. Contohnya, ide Bapak ini bagus sekali, Pak. Kalau saya bilang gitu, lawan bicara saya pasti yakin kalau itu emang beneran bagus. Tapi kalau saya bilang, ide Bapak ini bagus sekali, Pak. Kalau saya bilang itu nada yang cenderung saya seperti menyepelekan. Dan mungkin dengan nada bicara seperti itu, lawan bicara saya merasa kalau dia seperti dihina. Jadi ingat urutannya, yang paling gak penting isi, yang kedua nada bicara, dan yang paling penting adalah bahasa tubuh. Kalau kalian udah jago, kalian bisa membuat isi omongan kalian sangat berimpact dengan nada bicara dan bahasa tubuh yang tepat. Lalu, jika kamu bertemu seseorang yang omongannya, nada bicaranya, dan bahasa tubuhnya gak nyambung, maka kamu hanya harus melihat bahasa tubuhnya aja. Kalau belum bisa, kamu bisa lihat dengan nada bicaranya untuk mengetahui apakah dia ini bohong atau enggak. Lalu, untuk lebih memastikan, kamu bisa menggunakan labeling untuk melabeli bahasa tubuhnya dan nada bicaranya. Contohnya, iya Pak, saya tahu Bapak bilang iya. Tapi kalau dari nada bicaranya Bapak, sepertinya Bapak masih belum cocok sama sesuatu yang membuat Bapak sepertinya ragu. Jadi simple, kalau mau memastikan kalian hanya perlu memberi label aja. Lalu jika labelnya tepat, dia akan menjelaskan dengan sendirinya. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa banyak sekali kondisi negosiasi yang membuat kita berhadapan dengan orang lebih dari satu. Dan biasanya ini dilakukan untuk mengintimidasi. Contoh dari yang paling simpel, ada sepasang suami istri yang mau beli rumah sama kamu, lalu kamu ngomong sama suaminya, sedangkan istrinya di sekitar situ melihat-lihat rumah, sambil komen tipis-tipis yang tentunya didengarkan oleh suaminya. Atau ketika kamu jauh di mobil, terus kamu nego sama anaknya, tapi di belakangnya ada bapaknya yang mengintimidasi. Atau ketika kamu presentasi proposal dan kamu di ruangan yang isinya penuh dengan orang-orang direksi. Atau situasi-situasi lainnya. Nah, biasanya ketika terjadi negosiasi dengan lebih dari satu orang, itu biasanya keputusan diambil oleh salah satu pihak. Contohnya si suami atau si bapak, atau diambil secara kumulatif oleh orang-orang direksi. Tapi intinya biasanya mereka menyembunyikan sesuatu. Entah itu ketidaksetujuan atau kesetujuan dengan produk kita. Tapi intinya mereka menyembunyikan sesuatu. Dan ketika ini terjadi, orang yang paling bisa kamu eksploitasi adalah yang menonton. Jadi kamu jangan terlalu fokus dengan lawan bicaramu. Perhatikan juga gestur dan bahasa tubuh dari orang lain yang menjadi penonton. Orang yang kamu ajak bicara, jika dia udah pro, dia bisa menyembunyikan bahasa tubuhnya. Tapi kalau orang yang hanya nonton, meski dia pro, ada kemungkinan dia tidak menyembunyikan bahasa tubuhnya. Karena menurut dia atau menurut mereka, gak ada tendensi atau urgensi kan untuk menyembunyikan bahasa tubuhnya. Yang berarti apa yang bahasa tubuhnya tunjukkan itu jujur. Oke. Orang yang tidak kamu ajak bicara langsung, itu mereka akan lengah. Gestur dan bahasa tubuhnya akan benar-benar real dan jujur.
Dan itu bisa menjadi titik untuk kita serang. Oke. Selanjutnya akan saya kasih teknik yang sangat mahal yang biasanya dipraktekkan oleh psikolog, konsultan, negosiator, dan sebagainya. Yaitu teknik untuk mengetahui apakah lawan bicara kita ini jujur atau tidak. Dan caranya itu simpel banget, kalian gak akan kepikiran. Umumnya manusia itu hanya punya satu cara ketika dia berkata jujur. Sebaliknya, ketika berbohong, manusia memiliki puluhan atau mungkin ratusan cara yang bisa dilakukan. Entah itu ketika berbohong, kamu ngelihat ke bawah, ngelihat ke atas, kakinya gerak, tangannya gelisah, kakinya tertutup, tangannya menggenggam, dan sebagainya. Yang berarti untuk tahu lawan kita ini bohong atau enggak, kita hanya perlu menemukan satu cara aja di mana dia berkata jujur. Dan caranya itu mudah banget. Kamu hanya perlu bertanya. Bertanya pertanyaan yang jawabannya jujur. Contohnya, ini jam berapa ya Pak? Ini tanggal berapa ya Pak? Itu Mercy di depan punya Bapak. Bapak udah makan belum? Dan sebagainya. Kamu coba tanya 1-2 pertanyaan, pastikan kamu mengamati dengan baik bagaimana dia berkata jujur. Lalu kamu bisa melakukan mirroring untuk mendapatkan informasi. Dan kamu coba tanya pertanyaan jujur lagi, 1 atau 2 aja, untuk memastikan apakah memang gestur itu real. Kalau kalian udah yakin, selamat, kalian udah tahu cara untuk mengetahui orang itu bohong atau enggak. Yaitu ketika dia mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan ketika dia berkata jujur. Selanjutnya, jika kalian ragu lawan kalian ini bohong atau enggak, kalian bisa menggunakan teknik yang bernama Pinocchio Effect. Kalau kalian tahu Pinocchio, semakin dia berbohong, semakin hidungnya panjang kan? Begitu pula dengan manusia, ketika dia berbohong, dia tahu dia berbohong. Dan dia jadi gelisah karena dia berbohong. Dan konsekuensinya dia akan mencoba untuk meyakinkanmu tentang kebohongannya dengan cara terlalu banyak menambahkan kata. Karena mereka takut kamu gak percaya, mereka akan menambah-nambahkan kata agar kamu percaya. Contohnya, kenapa saya harus bohong Pak? Bapak tahu kan dulu saya itu bla 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 dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang terlalu dipaksakan dan dilebih-lebihkan. Nah, yang terakhir, kamu harus respon seperti apa ketika kamu tahu kalau lawan bicaramu itu berbohong? Ya, kamu bisa respon dengan labeling. Contohnya, sepertinya Bapak sudah oke dengan terms dari kita ya Pak. Tapi sepertinya Bapak masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pastikan kamu membawakan perkataan itu tadi dengan nada bicara yang penasaran. Di sini labeling digunakan karena ketika kita asal ceplos, takutnya lawan kita merasa kita menuduh mereka berbohong. Sedangkan ketika kita menggunakan labeling, itu seperti kita sedang bertanya dan gak ada maksud lainnya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.